Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Melanie Elvionita, NPM C1B019002 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai saham dan valuasinya, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas mengenai hak hukum dan fasilitas memegang saham biasa. Dimulai dari bagian kendali atas perusahaan. Peraturan federal dan negara bagian mengatur pelaksanaan hak yang dimiliki oleh para pemegang saham. Pertama, yaitu perusahaan harus melakukan pemilihan direksi secara berkala, biasanya 1 kali dalam setahun dengan pengambilan suara yang dilakukan pada rapat tahunan. Pemegang saham dapat hadir dalam rapat tahunan dan memberikan suara secara langsung, tetapi mereka umumnya memindahkan hak mereka untuk memberikan suara kepada orang lain melalui mandat. Pertanyaan tentang kendali telah menjadi permasalahan utama dalam ilmu keuangan selama beberapa tahun terakhir. Frekuensi terjadinya perang surat kuasa terus meningkat, seperti halnya usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengambil alih perusahaan lain dengan membeli mayoritas saham yang beredar. Tindakan ini disebut dengan pengambil ahlian. Kemudian saya akan membahas mengenai hak preemptif. Hak preemptif adalah suatu ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham biasa untuk membeli emisi baru saham biasa atau efek yang dapat terkonversi secara pro rata. Tujuan hak preventif adalah ada 2. Yang pertama yaitu mencegah manajemen suatu perusahaan untuk menerbitkan saham tambahan dalam jumlah yang besar dan membeli sendiri saham-saham tersebut. Tujuan kedua yaitu yang jauh lebih penting, yaitu melindungi pemegang saham dari pendilusian nilai. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis saham biasa. Yang pertama adalah saham terklasifikasi adalah saham biasa yang diberikan penanda khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan khusus perusahaan. Yang kedua yaitu saham pendiri. Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh para pendiri perusahaan yang memiliki satu-satunya hak suara, tetapi dividennya dibatasi selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Nah, baiklah, kemudian saya akan membahas mengenai valuasi saham biasa. Saham biasa mencerminkan andil dalam kepemilikan dalam suatu perusahaan. Namun, bagi investor pada umumnya, selembar saham biasa hanyalah selembar kertas yang dicirikan dengan 2 fitur berikut ini. Yang pertama yaitu saham biasa memberikan hak atas dividen kepada pemiliknya, tetapi hanya jika perusahaan memiliki laba yang cukup untuk membayar dividen dan manajemen memilih untuk membayarkan dividen daripada mempertahankan dan menginvestasikan kembali seluruh laba. Yang kedua, saham dapat dijual dan harapannya dengan harga yang telah tinggi daripada harga belinya. Jika saham ternyata dijual pada harga di atas belinya, maka investor akan menerima keuntungan modal. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi istilah-istilah yang digunakan dalam model valuasi saham. Yang pertama, harga pasar. Nah, harga pasar adalah harga di mana saham dijual di pasaran. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai dari suatu aset yang dalam pikiran seseorang investor dapat dibenarkan oleh fakta-fakta yang ada. Nilai intrinsik bisa jadi berbeda dari harga pasar aset saat ini. Yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan yaitu tingkat pertumbuhan dividen per lembar saham yang diharapkan. Yang keempat, tingkat pengembalian yang diminta merupakan tingkat minimum pengembalian atas suatu saham biasa yang dianggap dapat diterima oleh pemegang saham. Nah, yang kelima, tingkat pengembalian yang diharapkan, yaitu tingkat pengembalian atas saham biasa yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham di masa depan. Yang keenam, tingkat pengembalian aktual yang terrealisasi adalah tingkat pengembalian atas suatu saham biasa yang secara aktual diterima oleh pemegang saham dalam periode di masa lalu. Ketujuh, imbal hasil dividen.
Imbal hasil dividen adalah dividen yang diharapkan dibagi dengan harga saham saat ini. Yang kedelapan, imbal hasil keuntungan modal. Imbal hasil keuntungan modal adalah merupakan keuntungan modal sepanjang 1 tahun tertentu dibagi dengan harga awal. Dan yang terakhir adalah total pengembalian yang diharapkan. Total pengembalian yang diharapkan adalah jumlah imbal hasil yang diharapkan dan imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang saham dengan pertumbuhan konstan. Nah, model pertumbuhan konstan atau model Gordon ini digunakan untuk menemukan nilai saham jika dividen yang akan dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan. Pertumbuhan dividen yang konstan merupakan harapan yang diinginkan oleh para investor terhadap saham-saham yang dibelinya. Kemudian, mengenai dividen dan pertumbuhan laba. Pertumbuhan dividen terjadi karena pertumbuhan dalam laba per saham. Nah, selanjutnya pertumbuhan laba itu berasal dari sejumlah faktor. Yang pertama yaitu jumlah laba yang dipertahankan dan diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Yang kedua, tingkat pengembalian yang diterima perusahaan atas ekuitasnya. Dan faktor ketiga yaitu inflasi. Jika seluruh laba perusahaan tidak dibayarkan sebagai dividen, dengan kata lain, jika sebagian labanya ditahan, maka jumlah dolar investasi di balik setiap saham lama-kelamaan akan naik, sehingga menyebabkan pertumbuhan laba dan dividen. Meskipun nilai suatu saham diturunkan dari dividen yang diharapkan, ini bukan berarti perusahaan dapat meningkatkan harga saham hanya dengan meningkatkan dividen. Pemegang saham berkepentingan dengan seluruh dividen, baik dividen saat ini maupun yang diharapkan akan diterima di masa depan. Nah, kapan model pertumbuhan konstan dapat digunakan? Model pertumbuhan konstan merupakan model yang paling tepat bagi perusahaan yang sudah mapan dengan riwayat pertumbuhan dan ekspektasi masa depan yang stabil. Tingkat pertumbuhan yang diharapkan untuk perusahaan yang satu dengan perusahaan lain bisa sedikit variasi, tetapi dividen bagi perusahaan yang mapan seringkali diharapkan akan tumbuh di masa depan dengan tingkat yang sama, seperti nilai nominal produk domestik bruto. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham dengan pertumbuhan konstan. Untuk saham dengan pertumbuhan konstan, berlaku kondisi-kondisi berikut ini. Nah, yang pertama, imbal hasil dividen yang diharapkan adalah konstan. Dan yang kedua, dividen diharapkan akan tumbuh selama-lamanya dengan tingkat yang konstan. Yang ketiga, harga saham diharapkan akan tumbuh pada tingkat yang sama. Yang keempat, imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan juga konstan. Nah, kemudian saya akan membahas tentang bagaimana melakukan valuasi saham yang diharapkan tumbuh dengan tingkat non-konstan. Mengasumsikan dividen akan tumbuh dengan tingkat yang konstan bukanlah sesuatu yang tepat bagi banyak perusahaan, karena perusahaan umumnya akan melewati siklus hidup di mana setiap siklus akan mengalami tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Nah, pada tahun-tahun awal, perusahaan umumnya tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan perekonomian secara keseluruhan, kemudian menyamai pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya tumbuh dengan tingkat yang lebih lambat dari perekonomian. Pertumbuhan supernormal atau pertumbuhan non-konstan merupakan bagian dari siklus hidup perusahaan di mana perusahaan berlangsung jauh lebih cepat daripada perekonomian secara keseluruhan. Nah, selanjutnya tentang bagaimana melakukan valuasi perusahaan secara keseluruhan. Kita dapat menggunakan suatu pendekatan alternatif, yaitu model valuasi korporatif atau total perusahaan. Merupakan suatu model valuasi yang digunakan sebagai alat alternatif bagi model pertumbuhan dividen dalam menentukan nilai suatu perusahaan, khususnya perusahaan yang tidak memiliki riwayat pembayaran dividen atau merupakan
anak dari perusahaan yang lain yang lebih besar. Yang pertama, model ini akan menghitung arus kas bebas perusahaan, kemudian menghitung nilai sekarangnya untuk menentukan nilai perusahaan. Nah, model tersebut digunakan untuk menilai perusahaan dalam situasi yang dimana dividen masa depan tidak dapat diramalkan dengan mudah. Bayangkan, suatu perusahaan yang baru berdiri dibentuk untuk mengembangkan dan memasarkan suatu produk baru. Nah, perusahaan seperti ini umumnya diharapkan akan memiliki nilai penjualannya yang rendah selama tahun-tahun pertama saat perusahaan tersebut mengembangkan dan memasarkan produknya. Nah, kemudian jika produk tersebut mulai dikenal, penjualan akan tumbuh dengan pesat selama beberapa tahun. Kemudian membandingkan model total perusahaan dengan model pertumbuhan dividen. Analisis menggunakan model dividen yang didiskontokan dan model perusahaan ketika melakukan valuasi atas perusahaan yang mapan dan membayarkan dividen. Mereka umumnya menggunakan model perusahaan ketika melakukan valuasi atas perusahaan yang tidak membayarkan dividen dan divisi. Pada prinsipnya, kita seharusnya memperoleh nilai intrinsik yang sama dari kedua model di atas, tetapi seringkali kita temukan perbedaan. Ketika terjadi perbedaan, asumsi yang digunakan dalam model perusahaan perlu ditinjau ulang. Setelah analisis ini, asumsi tersebut cukup wajar, hasilnya akan digunakan. Nah, pada praktiknya, estimasi nilai intrinsik yang didasarkan atas kedua model ini biasanya mengalami deviasi baik satu sama lain maupun dengan harga saham aktual. Hal itu menyebabkan setiap analisis mendapatkan kesimpulan yang berbeda tentang seberapa atraktif suatu saham tersebut. Makin baik analisis, maka makin sering valuasi analisis tersebut ternyata terbukti benar. Namun, tidak seorang pun yang mampu membuat ramalan secara acak dan tidak dapat diprediksi di masa depan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai equilibrium pasar saham. Dalam kondisi equilibrium terdapat dua persyaratan saling berhubungan yang harus terjadi, yaitu kesepakatan tingkat pengembalian suatu saham seperti yang dinilai oleh investor mengenai investor marginal harus sama dengan tingkat pengembalian yang diminta. Yang kedua, harga pasar saham aktual harus sama dengan nilai intrinsiknya seperti yang diestimasikan oleh investor marginal. Investor marginal adalah investor representatif yang tindakannya mencerminkan keyakinan orang-orang yang saat ini memperjualbelikan saham. Investor marginal inilah yang menentukan harga saham. Harga saham tidaklah konstan. Harga saham tersebut terkadang mengalami perubahan yang drastis. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai berinvestasi pada saham internasional. Pasar saham Amerika Serikat hanya menyumbang 40% dari pasar saham dunia, sehingga banyak investor Amerika Serikat paling tidak memiliki beberapa saham luar negeri. Analis yang telah lama mengemukakan keuntungan berinvestasi di luar negeri berpendapat bahwa saham-saham di luar negeri akan memperbaiki diversifikasi sekaligus memberikan peluang pertumbuhan yang. Pembahasan yang terakhir adalah tentang saham preferen. Saham preferen merupakan suatu campuran saham. Saham ini mirip dengan obligasi dalam beberapa hal dan dalam beberapa hal yang lain juga mirip dengan saham biasa. Sifat campuran ini tampak jelas ketika kita mengkelompokkan saham preferen sehubungan dengan obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi, saham preferen memiliki nilai nominal dan dividen dalam jumlah tetap juga yang harus dibayar sebelum dividen dapat dibayarkan kepada saham biasa. Akan tetapi, direktur dapat menghilangkan atau melewatkan dividen saham preferen tanpa harus membuat bangkrut perusahaan. Jadi, meskipun saham preferen meminta dilakukannya pembayaran dalam jumlah aset seperti halnya obligasi, tidak melakukan pembayaran tersebut tidak akan mengarahkan pada bangkrutnya perusahaan.
Nah, itulah pembahasan singkat tentang materi bab terakhir, yaitu mengenai saham dan valuasinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.